Sebagai konsumen, kita akan kesulitan untuk secara objektif bisa menilai praktek monopoli yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Kenapa? Karena praktek monopoli tadi tujuannya ada satu, untuk membuat kita sebagai konsumen merasa nyaman banget untuk belanja atau menggunakan layanan mereka. Apa hubungannya sama Tech and Tips? Ya, hari ini kita akan membahas tentang monopoli di dunia teknologi. Jadi ada banyak perusahaan teknologi di luar sana, dan ada beberapa yang sempat dituding melakukan monopoli, ada yang sampai dituntut ke pengadilan, ada yang sampai kasusnya berlarut-larut. Pokoknya seru banget deh ceritanya. Tapi sebelum kita mulai membahas ke sana, sebenarnya apa sih monopoli di dalam sebuah bisnis? Menurut Investopedia, monopoli adalah situasi di mana sebuah perusahaan atau kelompok menguasai hampir seluruh pasar untuk produk atau layanan tertentu. Tidak ada persaingan yang berarti dari perusahaan lain. Udah pernah main board game monopoli atau belum? Kalau belum, silakan dicoba, gamenya seru banget. Jadi di dalam game itu kita akan bermain bukan sendirian tapi bareng sama beberapa player lain. Terus tujuan utamanya adalah bisa membeli sebanyak mungkin aset yang dijual di dalam gamenya. Dan goals utamanya adalah kamu menjadi yang paling sukses, paling kaya. Caranya tentu saja dengan memanfaatkan kekayaan yang kamu punya, dimana di saat gamenya start itu semua orang dikasih kekayaan yang sama. Tapi seiring berjalannya waktu, perbedaan kemampuan untuk memanage keuangan itu akan menjadi kunci siapa yang akan jadi sukses atau enggak. Nah, di dalam game ini kamu akan berusaha untuk bisa membeli semua properti yang ada di situ, termasuk bukan cuma membeli barang yang dijual sama negara misalkan, tapi dijual juga sama orang lain. Dan di sini bisa juga kamu seolah-olah menjadi pahlawan. Jadi ada player 2 nih, dia kesulitan keuangan, akhirnya kamu menawarkan bantuan dengan cara mengambil alih properti yang dia punya. Dimana ujungnya tentu saja ini bukan membantu, tapi justru menjerumuskan dia lebih dalam untuk kalah, dan akan mendongkrak kamu untuk menjadi yang paling kaya. Intinya satu, kamu harus bisa jadi yang paling hebat, tapi dengan cara menyingkirkan pesaing yang lain. Pada prakteknya, untuk bisa mencapai taraf melakukan monopoli itu nggak pernah gampang, apalagi untuk urusan perusahaan besar yang juga harus bersaing dengan perusahaan besar lainnya. Karena di dalam dunia monopoli ini, kamu bukan hanya menjadi sukses, tapi kamu harus sukses dengan cara menyingkirkan pesaing kamu. Caranya ada banyak. Menurut Investopedia, diantaranya adalah memanfaatkan kebijakan eksklusif yang diberikan pemerintah, nasionalisasi atau mengambil alih perusahaan menjadi milik negara, memanfaatkan kepemilikan hak intelektual, melakukan merger dan akuisisi, sampai mengontrol sumber daya yang berarti memanfaatkan modal besar untuk mengalahkan pesaing yang modalnya lebih kecil. Nah, sekarang masuk ke ranah teknologi. Bulan Maret 2024 kemarin, diberitakan Apple kena tuntut lagi untuk masalah monopoli di Amerika Serikat. Singkatnya, yang nuntut ini bilang bahwa harga yang dipatok sama Apple untuk developer maupun ke user itu terlalu mahal. Udah gitu untuk para developer, persyaratannya juga ribet banget. Dan di sini Apple dituduh menghalang-halangi perkembangan software dan juga membatasi pilihan yang bisa diambil oleh para usernya. Tapi yang susah adalah kalau kita merujuk lagi ke definisi monopoli, dalam monopoli yang akan dihalang-halangi itu adalah pesaingnya. Yang dilakukan Apple itu menghalang-halangi developer dan juga user untuk jadi lebih nyaman gitu ya. Jadi secara definisi sebenarnya Apple ya agak susah untuk dibilang melakukan monopoli. Tapi ini bukan kali pertama mereka dituntut melakukan monopoli, bre. Di tahun 2021, setelah lama berkonflik dengan Epic Games yang menuntut Apple dengan tuduhan monopoli, pengadilan menyatakan Apple tidak terbukti bersalah. Tidak ada bukti yang menyatakan bahwa Apple sangat mendominasi pasar. Market share Apple masih tergolong wajar dibanding dengan para pesaingnya. 55% di pasar mobile game dibandingin Android yang kurang lebih 45%. Hakim Gonzales Rogers mengatakan itu namanya sukses, dan sukses itu tidak melanggar hukum. Motherboard cakep buat nemenin Ryzen baru kamu. Asus ROG Strix B650EF Gaming Wi-Fi berarsitektur daya 12+2 dan cooler VRM yang massive membuatnya sanggup menjinakkan CPU kelas atas sekalipun. PCI Express 5 untuk grafis serta 3 slot M.2 PCI Express 4 yang sudah dilengkapi heatsink. Bongkar pasang GPU dan SSD jadi lebih gampang dengan PCI Express Q-Release dan M.2 Q-Latch. Mendukung Wi-Fi 6E dan 2,5 GB LAN. Selengkapnya cek link di bawah. Sekarang kita balik lagi ke definisi. Kenapa balik? Ya karena itu adalah yang jadi acuan kita, bukan omongan saya ya. Jadi definisinya tadi adalah
ada satu kondisi di mana ada sebuah perusahaan atau kelompok yang menguasai pasar dan tidak ada persaingan. Hampir tidak ada persaingan yang berarti dari orang lain. Nah, benarkah itu terjadi dengan Apple? Kita lihat grafik pengguna iPhone dibanding mobile system lain. Dari sejak tahun 2009 sampai hari ini, market share Apple secara global hampir nggak pernah lebih dari 30%. Tapi dari sejak tahun 2009, pengguna Android meningkat drastis. Sampai akhirnya di tahun 2016 sampai hari ini, angkanya stabil di atas 70%. Kalau menurut definisi menguasai pasar, kira-kira yang lebih masuk untuk menguasai pasar itu apakah Android atau Apple? Tapi tuntutannya dibuat di Amerika Serikat, yang ternyata benar. Di sana share marketnya berbeda, bre. Pengguna iPhone lebih tinggi dibanding Android di Amerika Serikat. Pada tahun 2024, pengguna iPhone di US mencapai lebih dari 60%, sedangkan Android tidak sampai 39%. Jadi kalau mereka dituntut karena menguasai pasar, market share-nya terlalu besar, saya nggak tahu apakah 60-40 itu termasuk mendominasi pasar atau tidak. Tapi yang pasti, mendominasi pasar aja tidak cukup untuk membuat sebuah perusahaan dituntut melakukan monopoli. Yang dilakukan Apple, sekali lagi, pertama, harganya mahal. Nggak ke developer, nggak ke user, harganya mahal. Yang kedua, untuk developer ribet banget. Intinya, yang dijual sama Apple itu adalah harganya yang mahal dan mereka ribet, rewel banget. Dan kedua hal ini justru malah bertentangan dengan konsep monopoli. Karena konsep monopoli itu tujuannya adalah gimana caranya bisa memikat banyak-banyak orang untuk menggunakan layanan kita atau membeli produk kita. Jadi seandainya Apple mau melakukan monopoli, yang harus mereka lakukan adalah mempermurah harganya dan mempermudah prosesnya. Tapi tuduhan ke Apple bukan cuma itu aja. Salah satunya mereka dibilang menghalangi penggunaan cross-platform app, bahwa banyak aplikasi yang hanya bisa berfungsi di Apple device, tidak cross-platform ke Android, serta support device non-Apple seperti smartwatch dari brand lain yang kabarnya kurang kompatibel dengan iPhone. Tapi sekali lagi, yang mereka lakukan bukan menghalangi pesaing, bre. Yang mereka lakukan itu membuat ribet kita konsumen dan juga developer. Udah capek-capek beli smartwatch, nggak bisa kompatibel sama iPhone gitu kan. Jadi yang dilakukan Apple sebenarnya bukan berusaha menarik kita konsumen, tapi justru seolah-olah nggak butuh konsumen. Barang gue mahal, kalau mau yang murah beli yang lain. Pasang aplikasi di App Store gue juga mahal dan ribet. Kalau pengen murah dan gampang, pasang aja di Android. Jadi ibarat orang nih ya, Apple itu boleh dibilang termasuk orang yang introvert kali ya. Mereka nggak peduli dengan sekitar, yang penting gue bikin kayak gini, gue maunya kayak gini, ya udah, lu mau kayak gimana terserah lu, mau beli atau enggak juga terserah lu. Bahwa ternyata di tengah semua kemahalan dan keribetan yang mereka berikan ke kita, kok masih pada mau pakai iPhone? Nah, menurut Hakim Gonzales Rogers, hal ini bukan monopoli, tapi sukses, bre. Tapi apakah di kasus yang baru ini Apple akan bisa lolos seperti sebelumnya? Kita nggak tahu. Keputusan nantinya akan ada di tangan pengadilan, dan kemungkinan masih akan butuh waktu cukup lama untuk kita bisa melihat hasilnya, apakah mereka benar-benar tertuduh melakukan monopoli atau tidak. Nah, tapi dalam dunia teknologi, apakah kira-kira ada perusahaan lain yang melakukan tindakan monopoli atau at least berusaha melakukan monopoli? Kita lihat Epic Games yang sebelumnya heboh menuntut Apple dan menuduh mereka melakukan monopoli. Apa yang dilakukan sama Epic Games? Ternyata dia bukan hanya bermasalah dengan Apple aja, bre. Sebelumnya mereka juga bermasalah dengan Steam di platform PC gaming. Hampir sama seperti kasusnya dengan Apple, Epic menuding angka bagi hasil yang diminta Steam 30% itu terlalu mahal. Bedanya waktu itu, Epic ambil langkah membuat platform sendiri untuk menyaingi Steam. Mereka hanya meminta bagi hasil 12% dari penjualan game, dan bahkan mereka tidak memungut bagi hasil apapun untuk in-app purchase. Baik banget nggak tuh? Dan di luar itu, Epic punya taktik lain lagi, seperti bagi-bagi game gratis tiap minggu dan udah jalan bertahun-tahun, serta game eksklusif yang hanya dijual di Epic, nggak boleh dijual di tempat yang lain. Sedangkan Steam masih tidak bergeming, bagi hasilnya masih tetap 30%, nggak peduli apapun yang dilakukan Epic. Nah, kira-kira berdasarkan definisi lagi nih, antara Steam dan Epic, mana yang terlihat berusaha melakukan monopoli? Apakah Steam yang dari awal pasang 30%, iya gue tetap 30%. Lu mau eksklusif di mana kek, terserah lu. Yang lain ada jualan murah, terserah lu, gue tetap 30%. Atau Epic yang berusaha mati-matian untuk menarik minat developer dan juga konsumen dengan cara bagi hasilnya yang murah, bagi-bagi game gratis. Bahkan ceritanya sudah 5 tahun berjalan, Epic masih belum profit juga, gara-gara duitnya dibakar untuk menarik minat orang. Kemudian ada satu perusahaan lagi yang ini agak susah sih dibilang kalau dia tidak melakukan monopoli, tapi anehnya ya kayak hampir nggak tersentuh aja gitu. Microsoft. Secara market share, mereka sangat mendominasi dari sejak lama. Selama bertahun-tahun, dia hampir selalu di atas 70%. Bandingkan dengan Mac yang nggak pernah lebih dari 20%. Tapi tentu saja mendominasi pasar doang tidak bisa membuat mereka disebut monopoli, ya kan?
Kita lihat lagi apa yang dilakukan Microsoft di luar itu. Yang dilakukan Microsoft ternyata hampir mirip seperti yang dilakukan oleh Epic, cuma bedanya skalanya lebih luar biasa, bre. Kalau tadi Epic merayu developer game untuk udahlah jualan di tempat gue aja lebih murah gitu kan, Microsoft lebih gila. Sini, lu gue beli. Selesai perkara. Kita lihat, mereka udah membeli Rare yang dulu pegang game GoldenEye 007, Mojang Studio dengan Minecraft-nya, ZeniMax Media yang di dalamnya ada Bethesda, ID Software, dan Arcane, sama terakhir Activision Blizzard yang punya Diablo dan Call of Duty. Terus ada lagi 343 Industries yang bikin Halo, The Coalition, Gears of War, Ninja Theory yang bikin Devil May Cry dan Hellblade: Senua's Sacrifice, Playground Games yang bikin Forza series, serta masih ada beberapa developer lain. Dan ini belum menghitung EA Games dan Ubisoft yang mau bergabung di Xbox Game Pass. Semuanya mau diambil sama Microsoft. Nah, berdasarkan definisi monopoli dan juga langkah-langkah apa yang biasanya dilakukan sama perusahaan yang berusaha melakukan monopoli, kayaknya yang dilakukan Microsoft ini banyak sekali yang masuk ke dalam kategori tadi. Jadi kalau mau dirangkum nih ya dari contoh kasus yang awal, Apple yang dia lakukan malah justru kebalikannya. Mereka jual mahal, rewel, ribet, dan sejenisnya. Jadi kalau dibilang mereka berusaha melakukan monopoli ditambah dengan market share globalnya yang cuma 30%, secara definisi gak ada yang masuk sama sekali. Steam juga kurang lebih sama seperti Apple. Mereka dari awal jual mahal dan mereka melakukan itu karena memang udah tahu bahwa layanan gue ini udah settle, udah bagus, fiturnya udah banyak. Dibandingin Epic Games yang lebih murah, ya wajar aja dia lebih murah karena secara fitur Steam jauh lebih lengkap. Akhirnya mereka tidak bergeming. Jualannya ya tetap mahal-mahal aja. Mau kamu eksklusif di Epic kek, dibagi gratis di Epic kek, di tempat gue harganya tetap segitu. Dibandingin dengan Epic Games, kebalikan 180 derajat. Bahwa Epic ini tadi berusaha bagi-bagi game gratis, terus merayu developer untuk jualan di tempat dia aja karena harganya lebih murah. Dan lebih gilanya lagi nih, di saat ada diskon game, diskon ini biasanya berbarengan nih, Epic sama Steam sama-sama diskon. Dan saat ada diskon, itu biasanya harga gamenya sama, di Epic dan Steam sama harganya. Tapi bedanya, di Steam dia akan ngasih diskon tambahan. Kadang ada tambahan 15% atau 25% di atas diskon yang udah ada. Plus ada lagi cashback 5% atau 10% tergantung gamenya. Jadi ya bisa dilihat sendiri mana yang kira-kira melakukan monopoli di antara Steam dan Epic. Terakhir, Microsoft, dimana nggak usah disebutin lagi, market share-nya bener-bener mendominasi. Duitnya paling banyak dan dia akhirnya berhasil membeli banyak developer game. Terus ditutup lagi seenaknya. Jadi intinya adalah usaha yang dilakukan Microsoft untuk menjadi the only one itu benar-benar kelihatan, tapi kok sepertinya nggak ada yang menyentuh sama sekali. Jadi kita kembali lagi ke definisi monopoli sebelum kita tutup. Usaha menguasai pasar dengan melakukan berbagai macam cara yang bisa dilakukan untuk menarik minat pembeli sebanyak mungkin. Dan dari semua contoh yang udah dikasih, menurut kamu siapa yang masuk kategori monopoli?